Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Guys, aku mau ngasih tahu nih ke kalian, ternyata ada loh handphone yang harganya terjangkau, tapi memiliki layar AMOLED curve, refresh rate-nya udah 120 Hz, fitur-fiturnya menarik, desainnya elegan, kameranya sudah 108 megapiksel. Pokoknya semuanya dikemas dengan harga yang terjangkau. Kenalin nih, ini dia Tecno Spark 20 Pro Plus. Yang varian 8256 hanya dijual dengan harga Rp2.699.000. Walaupun handphone ini bukan ponsel 5G, tetapi buat kalian yang tidak terlalu peduli tentang itu dan ngerasa kalau jaringan 4G juga masih oke, ponsel ini udah lebih dari cukup loh. Oke, kita langsung aja ke paket penjualannya. Nah, untuk paket penjualannya di sini ada handphone, ada buku panduan dan juga buku garansi. Kemudian sudah dapat tempered glass yang melengkung juga nih. Ada softcase bening, adaptor 33 watt, kemudian ada USB Type-C, dan ada SIM injector. Aku akan mulai dari hal yang paling aku sukai, yaitu dari desainnya. Tapi aku mau sedikit kasih info nih buat teman-teman. Kalau Tecno Spark 20 Pro Plus ini menyediakan dua varian warna standar dan satu varian warna khusus. Untuk warna khususnya, warnanya Magic Skin 2.0 Green yang menggunakan material kulit sintetis dan juga bertekstur yang khas. Sedangkan dua varian warna standarnya ada warna Temporal Orbits dan warna Lunar Frost. Nah, yang aku pegang saat ini warna Temporal Orbitsnya. Atau kita sebut aja warna black lah ya, supaya lebih mudah diucapkan. Untuk desainnya sangat stylish dan juga elegan ya. Bodi belakangnya ini halus dan licin. Terbuat dari bahan polikarbonat dengan finishing matte dan daily set. Salah satu hal yang membuat tampilan desain Tecno Spark 20 Pro Plus ini menjadi terlihat lebih premium adalah desain double curve-nya. Lengkungannya ini mencapai sudut 56,5 derajat yang membuatnya jadi terlihat lebih tipis dan juga nyaman ketika digenggam. Dengan dimensi panjang 164,65 mm, lebarnya 75,4 mm, dan ketebalannya 7,55 mm. Alih-alih menggunakan desain modul kamera boba, handphone ini justru menggunakan modul kamera yang berbentuk lingkaran. Dan gak terlalu besar juga menurut aku. Modulnya ini mengingatkan aku dengan Realme 12 series, hanya saja lebih kecil dan tidak berada di tengah ya. Tecno Spark 20 Pro Plus ini juga sudah dibekali sertifikasi IP53. Sertifikasi ini membuatnya mampu bertahan dari debu dan juga percikan air ringan. Meski bukan sertifikasi yang terbaik di kelasnya, keberadaannya ini tetap jadi sebuah peningkatan karena tidak ada di generasi sebelumnya. Di sisi kanan terdapat tombol power dan juga tombol volume dengan mic dan juga speaker untuk bagian atas. Sisi kiri tidak memiliki apa-apa. Di bagian bawah ada lubang mic, lubang charger, lubang speaker ganda, serta SIM tray dengan slot dual SIM yang tidak mendukung kartu SD. Lanjut untuk bagian depannya, layar ini melengkung dan juga hadir dengan panel AMOLED 6,78 inch dengan kecepatan refresh rate 120 Hz. Untuk resolusinya Full HD Plus ya, ukurannya jadi berasa lebih luas, apalagi dengan rasio layar ke bodi mencapai 93%. Tecno tidak menyebutkan jenis perlindungan layar atau sertifikasi TUV, tetapi untuk ponsel murah, kualitas layarnya sudah cukup baik. Untuk kontrasnya tidak sebagus di kelas menengah premium, tetapi reproduksi warna dan kontrasnya lumayan ya. Jauh lebih baik daripada panel IPS dalam kisaran harga yang sama. Untuk aktivitas di luar ruangan, Tecno Spark 20 Pro Plus ini sudah cocok ya, berkat kecerahan layarnya yang mencapai 1000 nits. Jadi cukup membantu dalam mempertahankan kenyamanannya, meski digunakan di luar ruangan dengan sinar matahari yang cukup terik. Pergerakan layar Tecno Spark 20 Pro Plus ini juga sudah cukup nyaman ya dengan refresh rate 120 Hz. Bahkan terdapat fitur adaptive refresh rate yang membuatnya bisa menyesuaikan secara otomatis sesuai penggunaan. Misalnya ketika layar dalam keadaan statis, refresh rate-nya akan turun dan juga sebaliknya. Kalian juga akan mendapatkan sensor fingerprint dalam layar dan untuk responnya juga cukup cepat ya. Jadi secara keseluruhan aku cukup senang nih dengan tampilan pada ponsel ini. Dan walaupun desain layarnya ini melengkung, tapi aku nggak banyak sentuhan yang tidak sengaja di sini. Di sini kalian akan mendapatkan pengaturan speaker stereo ganda ya, dan untuk kualitasnya juga cukup baik, meskipun yang nggak bagus banget. Nih aku spill dikit-dikit. Wow, kenceng sih.
Tapi kok nggak sekencang volume 400% yang diklaim di situs resminya ya? Dan menurut aku ini untuk lubang speaker atas dan bawahnya ini nggak seimbang karena lebih kencengan di speaker bawahnya. Nah di sini aku mau tutup satu-satu ya lubang speakernya. Pertama aku tutup dulu untuk lubang atasnya. Dan sekarang kita tutup lubang speaker bawahnya. Tuh guys, ketika kita tutup lubang speaker bawahnya, suaranya nggak begitu kencang ya. Beda halnya kalau aku tutup lubang speaker bagian atas. Suaranya masih tetap kencang loh. Oke, gimana nih untuk performance-nya? Tapi sebelum aku lanjutin, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Tecno Spark 20 Pro Plus ini mengemas prosesor pamungkas Helio G99 Ultimate dengan fabrikasi 6 nanometer. Tapi aku agak bingung karena spesifikasi resminya ini tidak menyebutkan peningkatan kecepatan clock CPU ataupun GPU-nya. Tapi bagaimanapun kita tahu bahwa Helio G99 ini adalah chipset yang telah diuji coba dengan skor Antutu 436.240. Dengan harganya yang terjangkau, performanya bagus dalam bermain game. Ini terbukti saat aku bermain game Mobile Legends. Settingan yang didapat frame rate super, grafiknya ultra. Ketika dimainkan lancar tanpa lag dengan kualitas grafik yang bagus. Dan suhu handphonenya ini tetap normal tanpa terlalu panas yang berlebihan. Ketika dimainkan sangat nyaman ya, tanpa adanya lag sama sekali. Ketika untuk bermain game PUBG Mobile, settingan yang didapat smooth ultra, balance ultra, dan HD high. Giroskopnya juga aktif. Saat dimainkan lancar juga tanpa delay dengan grafik yang bagus. Respon giroskopnya juga baik ya tanpa delay. Suhu handphonenya ini terasa hangat setelah 10 menit permainan, tapi tetap stabil hingga akhir permainan. Aku coba juga main Genshin Impact, settingan grafiknya ini aku nggak mau maksain ya. Kita pakai yang rendah aja kadang agak berat, jadi nggak bisa pakai yang tinggi karena jadi terlalu berat. Jadi wajar lah ya kalau untuk kualitas grafiknya ini kurang banget. Untuk kecepatannya di 30 fps karena settingan ini yang paling stabil. Kalau dinaikin ke 45 fps jadi terlalu berat. Kalau untuk suhu handphonenya ini mulai berasa hangat ketika di 10-15 menitan bermain. Tapi kalau untuk delaynya udah berasa dari awal permainan. Aku khawatir ya dengan perangkat lunak dari merek seperti Tecno dan juga Infinix sebelumnya. Karena merek-merek ini seringkali memiliki perangkat lunak yang penuh dengan bloatware yang membuatnya jadi lambat. Nah, hal seperti ini tentunya memberikan pengalaman yang tidak baik. Namun iOS 14 di sini ternyata cukup bagus. Pertama, sudah menggunakan Android 14 yang merupakan keunggulan karena ponsel premium Redmi aja tidak menggunakan Android 14 loh. Yang kedua, aku senang nih karena tidak banyak bloatware di sini. Yang sungguh mengesankan mengingat keterbatasan anggaran, teknologi ini juga memberikan sedikit opsi penyesuaian. Dan yang terbaik adalah tidak ada iklan yang mengganggu. Sistem ini juga memiliki fitur yang meniru notifikasi Dynamic Island dari iPhone, tapi Tecno menyebutnya di sini Dynamic Port. Ini terlihat ketika mencolokkan pengisian daya, pengingat baterai lemah, kemudian pengingat penyelesaian pengisian daya, dan sebagainya. Bukan hanya itu, ada juga fitur menarik lainnya, yaitu fitur Always On Display yang berfungsi agar layar handphonenya tetap menyala meski dalam keadaan terkunci. Menariknya, Tecno ini menyediakan berbagai pilihan tampilan Always On Display yang menarik. Bahkan, kalian bisa memadupadankan widget atau tampilan yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya cuaca, olahraga, atau kreativitas hingga produktivitas. Kalian juga bisa memanfaatkan fitur 4G CA 2.0 agar handphonenya bisa menggunakan dua saluran internet secara bersamaan. Hal ini membuat kecepatan unduhnya meningkat drastis hingga 130%. Hal yang sama juga dilakukan untuk koneksi Wi-Fi yang mampu memangkas latensi hingga 25% dan menaikkan kecepatan unduhnya hingga 25%. Fitur lainnya yang tidak kalah menarik adalah App Twins. Aplikasi ini cocok ya untuk kalian yang bekerja melalui handphone, agar tidak tercampur antara kebutuhan pribadi dan juga kebutuhan pekerjaan. Kalian bisa nih menggandakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp, Messenger, atau Instagram agar tidak tercampur. Dalam panggilan video WhatsApp ada fitur Social Turbo yang menawarkan pengguna berbagai kemampuan tambahan yang meningkatkan pengalaman ketika berkomunikasi. Salah satunya adalah kemampuan untuk mengubah suara selama panggilan.
yang memungkinkan pengguna menambahkan sentuhan kreatif atau keunikan pada percakapan mereka. Selain itu, fitur ini juga menyediakan opsi untuk mengatur efek kecantikan wajah, memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan penampilan mereka secara langsung selama panggilan video. Kemampuan untuk membuat stiker secara langsung saat dalam panggilan juga merupakan fitur menarik lainnya ya, yang memungkinkan pengguna untuk lebih berkreasi dan mengekspresikan diri dengan membuat stiker yang sesuai nih dengan suasana hati atau konteks percakapan. Yang terakhir ada fitur penerjemah bernama Ella Terjemah yang memungkinkan pengguna memilih dari beberapa opsi penerjemah ya, termasuk penerjemah teks, obrolan, suara, dan juga gambar. Caranya juga cukup mudah, cukup klik panel dan pilih fitur Ella Terjemah yang diinginkan. Misalnya, aku pilih untuk penerjemahan gambar. Kalian hanya perlu mengambil foto dan hasil terjemahannya akan langsung muncul. Perlu diingat juga kalau fitur penerjemah ini harus ada koneksi internetnya. Mari kita bahas tentang kamera sekarang. Secara teknis, Tecno Spark 20 Pro Plus ini memiliki triple kamera, tapi aku akan mengesampingkan dua kamera di sini. Dua lensa tambahan 0,08 megapiksel auxiliary lensa yang tidak berguna, dan satu-satunya yang tersisa adalah lensa kamera utama dengan resolusi 108 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya di sini beresolusi 32 megapiksel. Untuk resolusi video kamera depan dan juga kamera belakang sama ya, yaitu 2K dengan 30 fps, 1080p dengan 30 fps dan 60 fps serta 720p dengan 30 fps. Namun fitur ultra stabil hanya tersedia pada 30 fps dan hanya dapat digunakan pada resolusi 1080p dan juga 720p. Sekarang aku mau tes video kamera belakang menggunakan resolusi yang paling tinggi yaitu 2K 30 fps. Mentok di 30 fps saja ya, belum bisa sampai ke 60 fps-nya. Dan di sini juga kita nggak bisa pakai untuk fitur ultra stabilnya karena hanya bisa dipakai di 1080p 30 fps. Jadi real kualitasnya kayak gini untuk stabilannya. Ketika aku pakai buat jalan pelan ya ini oke lah ya, nggak yang patah banget. Untuk detailnya juga bagus, kontras warnanya bagus. Tapi kurang stabil sih menurut aku ini untuk stabilannya. Padahal ini aku jalannya pelan banget. Sekarang aku pakai resolusi 1080p 30 fps dan ini aku aktifkan ya untuk fitur ultra stabilnya. Ini kelihatan banget bedanya kalau kita nggak pakai fitur ultra stabil kayak yang di 1080p 60 fps tadi. Lebih patah ya kalau nggak kita aktifkan, sedangkan di sini dia kelihatan lebih stabil, nggak getar objeknya guys. Detailnya juga bagus. Untuk kontras warnanya sih masih aman sih menurut aku. Kalau untuk detailnya dia sedikit berkurang ya, karena ngaruh juga ketika fitur ultra stabilnya diaktifkan, itu ngaruh ke detailnya, beda. Jadi berkurang untuk detailnya. Untuk kamera depannya aku pakai dulu resolusi yang paling tinggi yaitu 2K 30 fps. Jadi untuk kamera depannya juga sama, belum bisa pakai fitur ultra stabil ya. Nah untuk stabilannya seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan, kelihatan banget ya patahnya. Tapi kalau untuk kontras warna sama detailnya ini cukup bagus. Kalau dari bawah seperti ini. Kalau untuk kamera depan ini kurang real sih menurut aku. Tapi sama-sama detail ya dengan kamera belakang. Cuma bedanya kalau di kamera depan ini kurang real untuk objeknya. Sekarang kita pakai resolusi 1080p 30 fps dan ini aku aktifkan ya untuk fitur ultra stabilnya. Perbedaan pertama kelihatan banget dari objeknya ini terlihat lebih ngezoom dibandingkan dengan yang 1080p tadi yang 60 fps, kan itu kita nggak bisa pakai fitur ultra stabilnya. Di sini aku aktifkan, jadi di sini lebih ngezoom ya dibandingkan dengan yang video sebelumnya. Nah kalau untuk detail objek dan kontras warna ini memang sedikit berkurang kalau dibandingkan dengan yang 1080p 60 fps karena di sini aku aktifkan untuk fitur ultra stabilnya. Untuk dari bawah seperti ini ya. Ini stabilannya bagus sih guys. Di sini kita pakai fitur video ganda atau dual view video ya. Nah, di sini kalian bisa tuker aja untuk posisi objeknya atau posisi gambarnya bisa seperti ini atau seperti ini. Nah,
Kalau untuk kontras warnanya sih menurut aku kurang ya, untuk detail objeknya kurang banget guys. Itu kelihatan banget, apalagi untuk stabilannya ini patah banget sih menurut aku. Tapi masih worth it lah ya. Buat kalian yang suka jogging atau suka bikin vlog, ini masih worth it lah buat dipakai, mengabadikan momen kalian. Next, kamera belakang dilengkapi dengan beragam fitur seperti video singkat, gerak lambat, selang waktu, ada juga video ganda, kemudian ada Skyshot, Pro, Panorama, Super Makro, ada dokumen, dan ada IR Space. Sementara itu untuk kamera depan menyediakan fitur video singkat, selang waktu, ada juga video ganda, kemudian ada selfie lebar, dan ada IR Space. Dalam pengambilan selfie dengan fitur EA terlihat peningkatan pada kecerahan, kontras dan warnanya juga, meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan pengambilan tanpa EA yang tetap menawarkan kontras yang bagus dan juga detail yang cukup baik. Pada mode potret, kamera depan cenderung kurang dalam menampilkan kontras warnanya, namun untuk efek blurnya tetap terfokus. Sementara potret yang diambil dengan kamera belakang menampilkan kontras warna yang bagus serta efek blur yang baik. Untuk kamera belakang dengan resolusi 108 megapiksel menunjukkan hasil yang kurang ya dalam kontras warna, tetapi meningkatkan detail ketika di zoom. Di sisi lain, kamera belakang dengan resolusi standar menampilkan kontras warna yang bagus namun kehilangan ketajaman ketika di zoom. Untuk fitur kamera makro menunjukkan kurangnya kontras warna dan juga detailnya dengan fokus objek yang kurang jelas juga. Sedangkan untuk kamera dengan 10 kali zoom menghasilkan kontras warna yang kurang tetapi tetap menghasilkan gambar yang jelas tanpa noise yang berlebihan. Untuk fitur Skyshot menampilkan kontras warna yang bagus dan detail yang tajam dengan efek awan biru yang terlihat realistis. Untuk pengambilan foto dalam kondisi malam, kamera selfie menampilkan kontras warna dan detail yang kurang memuaskan. Sementara untuk kamera belakang menampilkan kontras warna yang lumayan dengan minim noise, namun kurang dalam hal detail. Tecno Spark 20 Pro Plus ini memiliki baterai berkapasitas 5000 mAh di kelas harganya. Sebenarnya bukan hal yang sangat wah ya, namun dengan ketebalan yang hanya 7,55 mm dengan kapasitas baterai yang sebesar itu tentu jadi hal yang menarik dan harus diapresiasi. Untuk ketahanannya sendiri selama 1 jam bermain Mobile Legends, baterainya terpakai sebesar 15%. Saat bermain PUBG Mobile selama 1 jam, baterainya terpakai sebesar 13%. Menghabiskan 1 jam untuk menonton YouTube menguras baterai sebesar 7%, sedangkan 1 jam digunakan untuk scroll TikTok menghabiskan baterai sebesar 8%. Saat pengisian daya selama 1 jam, baterainya bertambah sebanyak 77%, meningkat dari 18% menjadi 95%. Oke Sobat Minsi, menurut aku Tecno Spark 20 Pro Plus ini adalah ponsel yang menawarkan nilai luar biasa dengan harga yang terjangkau. Dengan layar AMOLED curve, refresh rate-nya 120 Hz, kameranya 108 megapiksel, dan juga desain yang elegan memberikan pengalaman visual yang memuaskan. Performa dari chipset Helio G99 ini cukup baik ya untuk kegiatan sehari-hari dan juga bermain game. Meskipun terdapat beberapa kekurangan seperti contohnya kualitas kamera malam yang kurang memuaskan dan juga ketidakseimbangan untuk kualitas speaker stereonya. Namun secara keseluruhan Tecno Spark 20 Pro Plus ini tetap memberikan nilai yang baik dengan harga yang terjangkau. Dengan kapasitas baterai yang cukup besar memberikan daya tahan yang cukup untuk kegiatan sehari-hari. Nah buat teman-teman yang minat dengan ponselnya langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!